warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun sore saat kalian menonton video ini. Hari ini kita akan melaksanakan praktikum kimia dasar dengan judul sifat koligatif larutan dan kesetimbangan. Percobaan pertama yang kita lakukan yaitu percobaan A dengan judul penentuan titik beku pelarut sikloheksana. Pertama, kita siapkan gelas ukur dengan ukuran 5 mili dan akan kita timbang berat kosongnya pada neraca analitik 16,495 gram. Kemudian, kita akan mengambil 5 mili sikloheksana menggunakan gelas ukur yang tadi sudah kita timbang. Selanjutnya, kita akan menimbang gelas ukur berisi sikloheksana ini pada neraca analitik. Massa gelas ukur dengan 5 mili sikloheksana adalah 20,266 gram. Selanjutnya, gelas ukur berisi sikloheksana yang sudah kita timbang, kita masukkan ke dalam tabung reaksi berukuran sedang. Kemudian kita tutup menggunakan sumbat yang sudah dipasang termometer. Suhu awal sikloheksan adalah 26 derajat Celcius. Selanjutnya kita siapkan gelas beker 500 ml yang sudah diisi dengan es batu dan kita tambahkan 1 sendok garam. Selanjutnya, tabung reaksi berisi sikloheksan ini kita masukkan ke dalam gelas beker berisi es dan kita catat penurunan suhunya setiap 20 detik. Kita masih melanjutkan pencatatan suhu setiap 20 detik sekali hingga tidak ada lagi perubahan suhu. Sekarang suhunya sudah stabil pada 4 derajat Celcius dan juga seluruh sikloheksana sudah berubah menjadi kristal es. Artinya percobaan ini sudah selesai. Dari data perubahan suhu setiap 20 detik, kalian dapat membuat tabel dan grafiknya yang akan diberikan oleh asisten praktikum. Kemudian, untuk TF sikloheksana atau titik beku sikloheksana bisa ditentukan dari suhu awal terbentuknya kristal es. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan kedua atau percobaan B dengan judul penentuan KF sikloheksana. Pertama, kita siapkan Erlenmeyer dengan ukuran 100 ml. Kemudian, Erlenmeyer ini akan kita isi dengan 20 ml larutan kalium iodida 0,2 molar. Selanjutnya akan ditambahkan 20 ml larutan HCl atau asam klorida 0,2 molar. Setelah di Erlenmeyer ada larutan Ki dan larutan asam klorida, selanjutnya akan kita tambahkan larutan H2O2. Larutan H2O2 ditambahkan sebanyak 7 ml. Di dalam Erlenmeyer ini sudah terdapat campuran Ki 0,2 molar, HCl 0,2 molar dan H2O2 1 molar. Campuran yang terakhir dimasukkan adalah sikloheksana atau pelarut yang kita gunakan dengan volume 8 ml. Kita aduk kembali. Di sini terlihat larutan yang awalnya berwarna kuning menjadi dua fase, yaitu kuning dan keunguan. Di sini terlihat terdapat dua lapisan. Lapisan atas berwarna ungu, sedangkan lapisan yang bawah berwarna kuning kecoklatan. Selanjutnya kita akan mengambil lapisan yang bagian atas ini. Sebelum kita mengambil lapisan yang ungu, kita harus menimbang dulu berat gelas ukur kosong ini. Massa gelas ukur kosong ini adalah 16,452 gram.
Selanjutnya, lapisan ungu dan gelas ukur yang sudah ditimbang ini dipindahkan ke tabung reaksi sedang. Seluruh lapisan ungu membeku pada minus 1 derajat Celcius. Dan lapisan ungu ini sudah membeku seluruhnya. Dari perubahan suhu yang diukur setiap 20 detik sekali, kalian dapat membuat tabel dan grafik dengan data yang diberikan oleh Astra. Tugas kalian pada percobaan B ini adalah hitung KF dengan menggunakan rumus yang diberikan oleh Astra kalian. Percobaan ketiga yang akan kita lakukan dengan judul penentuan MR senyawa yang tidak diketahui. Pertama, siapkan gelas beker kosong dengan ukuran 50 ml. Kemudian, kita timbang massa kosongnya pada neraca analitik. Massa gelas beker kosong ini adalah 33,695 gram. Selanjutnya, kita akan menimbang sikloheksana sebanyak 6 gram menggunakan gelas beker yang sudah kita timbang sebelumnya. Selanjutnya, kita akan menimbang senyawa yang tidak diketahui ini sebanyak 0,45 gram pada neraca analitik. Minus 1 derajat Celcius, dan seluruh larutan ini sudah membeku. Sama seperti percobaan A dan B, untuk percobaan C ini setiap perubahan 20 detik dari suhu akan dicatat. Kemudian kalian dapat membuat tabel dan juga grafik dari data tersebut. Data akan diberikan oleh Astra. Tugas kalian pada percobaan C ini adalah menghitung MR dari senyawa yang tadi tidak diketahui, dan kalian dapat menentukan senyawa apakah itu. Selanjutnya, kita akan melakukan percobaan keempat atau percobaan D dengan judul penentuan titik didih pelarut air. Pertama, kita akan mengambil 100 ml Aquades dengan menggunakan gelas ukur 100 ml. Mendidih, kita akan mencatat suhunya dan perubahan suhunya setiap 20 detik sekali hingga suhunya tidak berubah secara signifikan. Ini bisa dilihat air mulai mendidih, suhunya adalah 85 derajat Celcius. Setelah ini kita akan melakukan pengukuran suhu setiap 20 detik sekali sampai suhu konstan dan tidak berubah. Percobaan bagian D ini selesai. Kalian dapat membuat tabel dan juga grafik dari data yang diberikan oleh Astra kalian. Kemudian TB air ditentukan dari suhu di mana air mulai menguap, yaitu tadi pada 85 derajat Celcius. Percobaan kelima yang akan kita lakukan adalah percobaan E dengan judul penentuan KB dari air. Hal pertama yang akan kita lakukan adalah menimbang natrium klorida sebanyak 20 gram menggunakan neraca analitik. Kemudian, natrium klorida yang sudah ditimbang, kita masukkan ke dalam gelas beker yang sudah berisi 100 ml Aquades. Selanjutnya, larutan NaCl ini akan kita panaskan di atas outlet. Akan kita tunggu sampai mendidih, baru akan kita mulai catat perubahan suhunya. Di sini larutan dari NaCl mulai mendidih, suhunya adalah 91 derajat Celcius.
TB larutan sudah kita dapatkan, yaitu pada 91 derajat Celcius. Kemudian tugas kalian adalah menghitung KB air dengan rumus yang diberikan oleh Asprak. Sekian percobaan atau praktikum modul 1 ini. Sampai jumpa di modul selanjutnya. Tetap sehat dan jaga kesehatan.